Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita lanjutkan kajian fikih kita terkait dengan sholat jenazah, dan masalahnya adalah bagaimana kalau yang ditemukan hanya bersifat body part atau bentuk fisik tertentu. Makanya dikatakan faslun, ini sebuah fasal. Wa in wujida ba'dul mayyiti rusila wasulia. Kalau ditemukan body part tertentu dari mayit, ketemu tangannya misah, ketemu kakinya misah misalnya, atau ketemu apa saja bagian dari mayat, itu yang ditemukan itu rusila, dimandikan, wasulat atau wasulia, dan juga disolati body part mana saja gitu. Ini tentu kalau diyakini sudah meninggal. Kalau kasus amputasi, misalnya orang berpenyakit tertentu diamputasi satu kakinya dan orangnya masih hidup, tentu satu kaki yang itu tidak perlu disolati. Tapi kalau kecelakaan, dimungkinkan yang sudah meninggal atau mungkin sudah dimakan ikan karena di laut, hanya ketemu sedikit, itu yang dimandikan, yang disolati. Lianna Umar radhiyallahu anhu, alasannya karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu shalla ala idhamin bisyam, pernah nyolati tulang belulang di Syam. Jadi waktu itu tinggal tulang belulang, maka yang disolati oleh Umar ibn Khattab ya tulang belulangnya itu. Wa shalla Abu Ubaidata ala ru'usin, Abu Ubaidah juga pernah menyolati wujudnya hanya kepala-kepala jenazah. Jasadnya udah habis dimakan burung. Karena ada burung pemakan bangkai, termasuk mayat juga dimakan oleh burung itu. Wa shallatis sahabatu radhiyallahu anhum ala yadi Abdurrahman ibni Aitab ibni Usaid al-Qahata'irun bi Makkah min waqa'atil Jamal. Pada saat perang Jamal, ada seorang yang meninggal bernama Abdurrahman bin Atab atau Abdurrahman bin Aitab bin Usaid, yang ternyata tangannya digondol oleh seekor burung. Jadi tangan Abdurrahman bin Atab ini atau Abdurrahman bin Utab ini bin Usaid, tangannya dibawa oleh burung pemakan bangkai ini, lalu dijatuhkan tepat di Makkah. Ini min waqa'atil Jamal, pada kasus terjadi perang Jamal. Nah ini, jadi ada contoh-contoh kasus seperti ini yang kemudian pada zaman kini kalau terjadi hal serupa, maka perlu disolatkan juga bagian dari body part itu.
Ya, tapi lain halnya kalau misalnya diamputasi dan orangnya masih hidup. Kalau itu cukup dibungkus saja lalu dikubur gitu. Karena orangnya masih hidup. Ini tidak digambarkan dalam kitab karena belum terbayangkan oleh pengarang kitab ketika itu. Ada kasus orang diamputasi bagian-bagian tertentu. Kalau yang dicontohkan dalam hal ini dalam kondisi orang sudah meninggal, dalam kondisi almarhum sudah jelas-jelas almarhum, lalu ditemukan body partnya. Ini pasal yang lain terkait dengan soal bayi yang meninggal keguguran atau lahir prematur. Itu nanti kapan dia perlu disolati, kapan pula dia tidak perlu disolati. Ada aturannya, ada kaidahnya dalam fikih. Faslun ay hadza faslun idza stahala siqtu. Boleh dibaca juga saktu atau suktu ya. Idza stahala saktu au idza stahala suktu au taharraka thumma mata rusila wasuliya alaihi. Kalau ada bayi yang lahir prematur, apakah memang sudah cukup bulan atau memang betul belum? Tapi di sini disebutkan ketika bayi lahir sempat menjerit, bayi lahir sempat menangis walaupun sekejap, atau sempat bergerak lalu langsung meninggal, maka husila wasulia, dimandikan dan disolatkan alaihi atas asiktu itu, bayi yang meninggal gitu. Tapi catatannya ketika dia masih ada tanda kehidupan. 5 rawa Ibnu Abbasin, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idas tahala siqtu rusila wasuli alaihi wa waratha. Ketika bayi lahir menjerit atau menangis lalu meninggal, maka dimandikan dan disolati atasnya, wawaritha, dan dia mewarisi ya, artinya sudah dianggap sebagai pewaris. Kalau misalnya kebetulan dia keturunan orang berada, itu jadi wawaritha di sini artinya tetap punya hak waris atau harta yang dimiliki menjadi warisan. Gitu. Bisa juga anak kecil sudah diberikan aset atau bayi jadi aset, dikasih aset lalu dia meninggal, itu diwariskan pada ahli warisnya, termasuk ibu kandungnya, saudara kandungnya dan lain-lain. Wali annahu qad sabata lahu hukmud dunya fil Islam wal mirath, karena sesungguhnya dia telah tetap hukum di dunia ini dalam hal Islam. Jadi Islamnya sudah ada, lahir itu yuladu ala fitrah Islam, dan juga ada hak waris, wadiyah, bahkan ada hak diat, ganti rugi kalau seandainya dibunuh. Ya, fahusila, maka kemudian dimandikan, wasulli alaihi kaghairi, dan disolati atas janin tadi, kaghairi, sebagaimana yang lain juga disolati. Gitu. Jadi ini soal bayi yang meninggal, apakah perlu disolati atau tidak? Ya, ini keterangannya kalau sempat ada kehidupan tetap disolati. Gitu. Wa illam yastahilla,
kalau ternyata bayi tadi sudah tidak bisa berteriak atau tidak bisa menangis, tidak bisa ada tanda-tanda kehidupan, artinya begitu lahir langsung meninggal gitu, nah, tentu ini ketentuannya lain. Kalau begini, ya. Jadi dikatakan wa illam yastahil wa lam yataharrak fa illam yakun lahu arba'atu ashhurin kufina bihirqatin wa dafnin wa dufina. Ya, jadi keterangannya seperti itu. Apa? Kalau dia lahir tidak ada tanda kehidupan, tidak ada tanda teriakan, ya, tidak terdengar ada tanda-tanda kehidupan misalnya begitu, ya, maka juga tidak bergerak gitu ya. Fa'ilam yakun lahu arba'atu ashhurin, kalau dia belum fa'ilam yakun lahu arba'atu ashhurin, kalau dia belum genap 4 bulan, maka kufina dikafani bihirqatin, dengan secarik atau sehelai kain, ya dengan kain lah, hirqah, wadufina, dan dikubur. Nah ini jadi tata caranya juga seperti orang dewasa, ya. Jadi bayi kecil juga harus dikafani, dimandikan, dikubur, seperti itu. Nah, yang menjadi sekarang ini dikritisi oleh MUI, pemusnahan ikan sapu-sapu yang dikubur hidup-hidup, itu dianggap kurang baik, ya, karena masih hidup dikubur itu. Nah, barangkali arahannya suruh supaya membunuh dulu. Masalahnya membunuhnya diapain? Ya, ikan-ikan sapu-sapu yang ditangkepin karena mengganggu ekologi, mengganggu lingkungan, merusak semua ekosistem air di Ciliwung dan berbagai macam air di Jakarta yang sudah kintalan barangkali, karena udah bertahun-tahun. Itu dikritisi mengenai yang baik seperti apa, tapi bahwa itu dimusnahkan ya gitu. Nah ini kalau orang, maka ada tata aturan. Jadi tadi kalau ada teriakan itu dimandikan, disolati. Tapi kalau dia tidak sempat hidup, tidak ada tanda-tanda kehidupan, lalu dia dilihat fa'ilam yakun lahu arba'atu ashhurin, kalau dia belum mencapai 4 bulan, ya, kufina bihirqatin, cukup 1 helai kain, yang penting dikafani, wadufina, dan langsung dikubur. Wa in tamma lahu arba'atu ashhurin, kalau kegugurannya lebih dari 4 bulan, sudah 4 bulan lebih begitu, fafihi qaulani, dalam hal ketetapan hukumnya seperti apa, ada 2 pendapat. Qala fil qadim, Imam Syafi'i dalam qaul qadim mengatakan yusolli alaihi, tetap disolati atas bayi yang belum genap 4 bulan tadi, ya, li'annahu nufikha fihi ruhu, ya, atau ini yang sudah lengkap dari sudah sempurna 4 bulan gitu. Itu pendapat pertama, seperti Imam Syafi'i dan qaul qadim mengatakan tetap disolati. Kenapa? Karena itu telah ditiupkan roh, fasoro kamanistahala, maka dia menjadi bayi seperti kalau dia lahir masih bisa teriak atau masih bisa nangis, ya. Jadi tadi fasoro kaman istahala, maka dia seperti orang yang sempat ada rengekan atau bunyi tangis atau apa kalau bayi. Wa qala fil sementara Imam Syafi'i menegaskan di dalam kitab Al-Um, la yusolli alaihi, tidak perlu disolati. Wa huwal ashah, ini pendapat yang paling sahih. Kalau belum mencapai 4
4 bulan tadi. Ya. Di annahu lam yathbut lahu hukmud dunya, karena baginya belum ditetapkan hukum-hukum dunia ini, fil irthi dalam soal kewarisan wa ghairi dan yang lain. Falam yusalli alaihi, maka karenanya tidak perlu disolati atas yang meninggal kecil. Tapi tadi keterangannya kalau tidak sempat teriak berarti tidak meninggal langsung. Falam yusalli alaihi, maka tidak perlu disolati atasnya. Fa in qulna yusalli alaihi ghuslun ka ghairi siqti, kalau kami nyatakan bahwa dia harus disolati sebagaimana bayi lainnya yang di luar keguguran ini, ya. Jadi kalimatnya tadi fa in qulna yusalli alaihi, kalau kami nyatakan dia wajib disolati, ghusila ka ghairi siqti, maka juga wajib dimandikan sebagaimana terjadi pada selain yang keguguran. Ya. Tetapi wa in qulna la yusalli alaihi, kalau kami katakan tidak perlu disolati, fa fi ghuslihi qaulani, dalam hal kewajiban memandikannya ada 2 pendapat. Qala fil Buwaiti, Imam Syafi'i menyatakan dalam Al-Buwaiti, jadi ini fatwa Al-Buwaiti, ya. Katanya la yughsalu, tidak perlu dimandikan, li annahu la yusalli alaihi, karena dia tidak juga perlu disolatkan. Fala yughsalu kasyahid, maka dia perlu dianggap seperti orang meninggal syahid, tidak perlu dimandikan. Ya, jadi ini soal keguguran itu kadang-kadang sudah wujud, kadang-kadang masih belum, gitu. Jadi kalau wujud, hidup atau tidak, sempat teriak atau tidak, dan seterusnya. Ini diterangkan sedemikian rupa ini mengenai kemungkinan-kemungkinan terjadi. Ya. Ya. Wa in qulna la yusalli alaihi fa fi ghuslihi taqaulani. Kalau kami nyatakan, kami tegaskan bahwa tidak perlu disolati, maka dalam hal apakah perlu dimandikan, disolatin sudah enggak, apakah masih perlu dimandikan, ya, qaulani ada 2 pendapat, ada 2 keterangan. Jadi qala fil Buwaiti, Imam Syafi'i dalam fatwa Al-Buwaiti, la yughsalu, tidak perlu dimandikan, li annahu la yusalli alaihi, karena tidak perlu juga disolatkan. Ya. Fala yaghsil kasyahid atau fala yughsalu kasyahid, tidak perlu dimandikan sebagaimana orang yang meninggal dalam ma'rokah, dalam peperangan syahid. Wa qala fil dalam kitab Al-Um mengatakan Imam Syafi'i, yursalu li annal ghusla qad yanfaridu anis shalah. Ya. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, yursalu, dimandikan. Li annal ghusla, karena mandi itu qad yanfaridu, terkadang dia membuat terpisah anis sholati, dari sholat, kama naqulu fil kafir, sebagaimana kami katakan dalam hal soal orang non muslim. Jadi ini begitu ya. Mengenai perlunya dimandikan atau tidak keguguran, itu nanti dicatat hidupnya seperti apa, indikasinya dan lain-lain ya. Kita lanjutkan hal lain tapi masih terkait soal mayat. Faslun, ayyhada faslun, wa in mata kafirun lam yusalli alaihi. Kalau ada orang, ini bahasanya kafir dalam kitab ya, tapi non muslim gitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan wa in mata kafirun lam yusalli alaihi, kalau ada orang kafir meninggal ya, atau kafir wafat ya, bukan kafir, mati lah, ada orang kafir mati, lam yusalli alaihi, tidak perlu disolati ya. Apalagi orang kafir, orang yang berbuat maksiat sampai kemudian meninggal aja,
Ya, ada yang mengatakan tidak perlu, tapi tentu yang di dalam teks Al-Quran itu yang kafir. Ya, jadi nanti ada ayat tentang itu. Jadi faslun wa in mata kafirun lam yusalli alaihi liqaulihi azza wajal. Jadi kalau ada orang meninggal, orang kafir meninggal, tidak perlu disolati, ya, karena dasarnya firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ini ayatnya yang melarang kita menyolati orang non muslim, ya. Ini dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah tetap ikut nyolati siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Salul. Padahal nyata-nyata dia membenci Islam dan bahkan kafir. Ya, setelah nyolatin, Nabi nggak puas nyolatin, langsung ikut memakamkan di kuburannya. Sehingga ayatnya seperti ini. Nabi setelah selesai semua turun ayat baru, ya. Apa kalimat tadi? Wala tusalli ala hadim minhum mata badamu wala taqum ala qabri. Jangan kalian solati salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya, ya. Jadi itu juga wala taqum ala qabri. Jangan kalian berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan. Itu nyata di zaman Rasulullah. Yang pernah disolati beliau adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, gitu. Ya, jadi ini keterangannya seperti itu. Sampai dulu ada fatwa atau hasil bahsul masail PBNU yang kemudian merekomendasikan orang yang koruptor itu kalau mati nggak usah disolatin. Nah, sampai begitu. Ya, jadi ada hasil bahsul masail itu begitu. Ya, ayatnya tentu ini yang menjadi dalil. Ya. Jadi ini keterangannya wali anna sholata li talabil maghfirah. Karena tujuan sholat itu untuk menggapai maghfirah Allah. Wal kafiru la yughfaru lahu, sedangkan orang kafir itu tidak akan mendapatkan ampunan. Fala ma'na lis sholah, karena tidak ada gunanya sholat untuk orang kafir. Ya, fala ma'na lis sholat yani wa yajuzu, ya, ghusluhu wa takfinuhu, dan boleh ikut memandikan dan ikut mengkafani, ya. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara aliyan alaihi salam ayyaghsila atau ayyaghsila abahu, karena Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menyolati, ya, untuk memandikan dan menyolati. Wa ata qamisahu liyufina bihi Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Malah Rasulullah, ya, menyerahkan gamisnya untuk dijadikan kain kafan Abdullah bin Ubay bin Salul. Gitu. Jadi itu ada keterangan begitu. Wa in ikhtalatal muslimuna bil kuffar, kalau nyampur antara muslim dan non muslim, walam yatamayyazu, tapi mereka tidak saling mengspesifikasikan, ya, walam yatamayyazu sallu ala muslimin bin niyah, ya. Jadi kalimatnya itu wa in ikhtalatal muslimuna bil kuffar lam yatamayyazu sallu ala muslimin bin niyah. Jadi kalau nyampur antara muslim dan non muslim, maka sholat jenazahnya untuk orang-orang muslim saja dengan niat.
Wali anna sholata tansorifu ilal mayyit, karena yang namanya sholat itu akan tansorifu ilal mayyit, akan ngefek, akan berpengaruh kepada mayit biniyah dengan niat. Wal ikhtilat la yu'atharu biniyah, sedangkan ikhtilat campurnya laki-laki dan perempuan ya itu la yu'atharu biniyah, tidak berpengaruh pada niat gitu. Nah, jadi ini tentang sholat jenazah memang agak panjang lebar. Lalu nanti dalam pasal berikutnya itu terkait dengan orang yang meninggal ya karena peperangan ya. Jadi ini peperangannya dilihat perang apa dulu ya. Karena nanti akan menentukan atau akan terkait dengan soal status hukum sholatnya gitu. Jadi waman mata minal muslimina fi jihadil kufar bisababin min asbabi qitalihim qabla qida'il harbi fahuwa syahidun. Kalau ada orang yang meninggal dari orang muslim berjihad melawan orang kafir ya dengan sebab dari peperangannya sebelum dilakukan qabla qida'il harbi, sebelum berkecamuknya perang berhenti, itu fahuwa syahidun, dia sama dengan syahid. La yughsalu wa la yusalli alaihi, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Lima rawa Jabirun, karena ada satu hadis Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara fi qatli Uhudin bidafnihim bidimaihim. Rasulullah memerintahkan dalam peperangan Uhud, kaum muslimin banyak yang meninggal, menderita, sakit dan seterusnya. Tapi Nabi memerintahkan amaro fi qatla Uhudin, kepada pembunuh-pembunuh kepada orang-orang yang wafat pada perang Uhud. Ya. Bidafnihim, dengan cara dimakamkan di situ. Bidimaihim, dengan masih berlumuran darah. Walam yusalli alaihim walam yughsalu, tidak dimandikan juga tidak sholati ya gitu. Jadi ini perbedaan atau prinsip-prinsip yang berbeda dengan yang di atas ya. Wa in jaroha fil harbi wa mata ba'da qida'il harbi rusila wa suliya alaihi. Kalau ada orang terluka dalam peperangan dan meninggalnya setelah selesai perang, apakah dia perlu dimandikan? Nah, di sini rusila ya. Jadi dimandikan, wasulia, dan disolati alaihi, atas orang itu. Lihat nahu mata ba'da qida'il harbi, karena dia meninggal setelah terjadi berkecamuknya perang. Waman qutila fil harbi wa huwa junubun. Nah, ini ada orang yang waktu perang lupa nggak nggak memsterilisasi dirinya berhadas besar gitu. Ini sampai dicontohkan waman qutila fil harbi wa huwa junubun fa fihi wajhani. Jadi ada orang yang ikut peperangan tapi dia masih mandi jinabat, masih perlu mandi. Ya, itu ada dua keterangan. Qala Abu Abbas Ibnu Suraj. Pertama-tama Abu Abbas Ibnu Suraj mengatakan wa Abu Ali bin Abi Hurairah, dan Abu Ali ibnu Abi Hurairah yusalu 5 ruwiyah ya. Dalam keterangan ini yusalu 5 ruwiyah, jadi dimandikan sebagaimana riwayat anna Handalah bin Rahib, Handalah bin Rahib kutila, terbunuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu
Hindolatun fa inni ra'aitul malaikah taghsilu. Nah, ini Handolah nama orang ini. Jadi Handolah itu terbunuh dalam satu peperangan. Lalu Nabi mengatakan, masya'nu Handolah fa inni ra'aitul malaikah taghsilu. Saya melihat Handolah telah dimandikan oleh malaikat. Nah, jadi itu kejadian yang oleh Nabi dikomentari seperti itu. Faqalu, lalu mereka mengatakan jama'a fasumi al hi'atu. Ya. Jadi pada berkumpul dan akhirnya mereka mendengar suara gemuruh, fa kharaja ilal qital, maka kemudian keluar menuju peperangan. Falau lam yajib ghusluhu au lama ghusalatul malaikah. Kalau memang tidak wajib dimandikan, maka tidaklah akan dimandikan oleh para malaikat. Ini berarti dia tetap wajib dimandikan. Kesimpulannya begitu. Ya. Wa qala aktsaru ashabina, sebagian besar ulama-ulama teman-teman kami mengatakan la yughsalu, tidak perlu dimandikan. Li'annahu taharatun an hadatsin. Li'annahu taharatun an hadatsin, karena dia sebagai sebuah taharah untuk satu hadis, untuk satu hadas. Fasaqata hukmuha bi syahadah, maka hukumnya telah gugur dengan adanya syahadat. Ka ghuslil mayyit, seperti mana atau sebagaimana memandikan mayit. Nah, lalu ada keterangan lain terkait dengan orang yang meninggal dalam peperangan, tapi peperangannya semacam menumpas pemberontakan lah gitu. Sehingga dikatakan waman qutila min ahlil baghi fi qitali ahlil adli husila wasuli alaihi. Orang yang memerangi, ya, atau orang yang terbunuh dalam satu peperangan, di dalam sekian banyak peperangan yang terjadi, maka husila dimandikan, wasulia dan disolatkan alaihi atas jenazah tadi. Li'annahu, karena alasannya muslimun, dia muslim. Bihaqqin dengan kebenaran. Falam yaskut ghusluhu wa sholatu, maka tidak gugur memandikan dan menyolatkannya. Kaman qutila fi zina wal qisas, sebagaimana orang yang dihukum mati karena zina, dirajam mati, kemudian itu tetap wajib dimandikan. Ya. Jadi disebutkan dalam keterangan ini waman qutila min ahlil adli fi harbi ahlil baghi fa fi qaulani. Ya, jadi dalam hal orang yang meninggal dalam peperangan, orang-orang yang adil dalam memerangi orang-orang pemberontakan, jadi pemerintah resmi memerangi pemberontakan gitu. Itu dua pendapat. Yang pertama dimandikan, disolati karena dia muslim. Yang meninggal dalam selain peperangan kepada orang kafir, fahuwa kaman qatalahul lusus, seperti orang yang terbunuh akibat lusus, akibat dirampok atau maling. Wasani annahu la yughsalu wa la yusolli alaihi. Yang kedua pendapatnya dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Li'annahu qutila fi harbin, karena dia meninggal akibat peperangan. Huwa fihi minal haq, yang dia ada dalam dirinya itu hak. Waqad talahu alal batil, dan kemudian diperangi atas kebatilan. Fashbahal maqtul, maka dia sama dengan yang terbunuh, ya, tidak perlu disolati.
Fasbahal maktulu fi ma'rakatil kufar. Jadi dia sama dengan orang yang wafat dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Jadi ini mengenai mandi mayat ini sampai begitu ya, terbunuh apa gitu peperangan, lalu kalau nggak ketemu, kalau misalnya tinggal ketemu body partnya dan lain-lain, itu ada ketentuannya sebetulnya sudah. Tetapi waman qatalahu qutta'ut thariq min ahlil qafilah. Jadi kalau ada orang yang terbunuh ya oleh ya waman qatalahu qutta'ut thariq. Jadi perampok-perampok telah melakukan pembunuhan min ahlil qafilah, ya dari orang yang dari kafir min ahlil qafilah, dari satu tempat qafilah namanya. Ini fafi wajhani, dalam hal apakah perlu disolati atau tidak, dua pendapat. Ahaduhuma yusila wa yusolli alaihi. Pendapat pertama dia tetap disolati dan tetap dimandikan. Wathani, sedangkan pendapat yang kedua la yusalu wa la yusolliya, tidak perlu memandikan, juga tidak perlu disolati alaihi atas mayat tadi. Lima dzakarnahu fi ahli adli, sebagaimana kami tetap tuturkan dalam memerangi orang-orang yang adil. Nah, ini. Jadi ini kriteria-kriteria orang meninggal dan perlukah disolati, ada yang tidak perlu disolati dan lain-lain. Ya, intinya ini kitab yang kita baca ini sangat detail, bukan hanya omon-omon, tapi kemudian dasarnya hukum, dasarnya hadis. Ya, jadi ini ketentuannya seperti itu. Baik, ini sebelum masuk pada tata cara menggotong jenazah, termasuk tata cara mengubur, karena subjudul berikutnya itu ya, kemarin mengenai nyolati, mengenai doanya dan seterusnya. Nah, sekarang ini mengenai teknis-teknis lebih lanjut terkait sholat jenazah. Ya, jadi memang seperti itu. Ini kalau ada yang mau bertanya soal menyolati orang yang tidak ketemu, itu kadang-kadang masih ada ritual orang-orang yang dulu Adam Air hilang, seluruh penumpangnya nggak ketemu, termasuk pesawat Malaysia itu kemudian orang melakukan ritual doa bersama itu di tepi laut, di tepi pantai. Itu sering kita temukan itu kejadian-kejadiannya itu. Termasuk ketika pesawat Sukhoi yang baru itu kalau nabrak gunung di Gunung Salak, itu hampir semuanya rusak jenazahnya. Hanya satu yang utuh karena dia di ekor pesawat, yang lain udah remuk. Yang remuk duluan pasti ini perut. Kenapa perut? Gak ada pelindungnya. Kalau hati, pankreas di atas masih ada pelindung ruang rusuk, tapi perut kalau udah ada kecelakaan darat pesawat gitu yang cerebre ini perut. Nah, itu. Jadi kalau perutnya bercerebre isinya ya kok hidup, itu aneh. Nah, jadi itu kasus-kasus terjadi di Indonesia ketika itu terjadi. Mari kita akhiri, besok minggu depan insya Allah bab mengenai menggotong jenazah dan memakamkannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.